Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waziyal azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utu litatmima makarimal akhlaq, al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq, wa ala alihi masabihas sunnatil a'lam, wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdihas syara'i wal ahkam, wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qaimina bihibzi namusiddin, amma ba'du. Yang Allah muliakan para jemaah yang hadir pada malam yang berbahagia ini, sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da maghrib kita membuka kitab turas fikih dan kitab turas tasawuf Ibnu Khaldun. Dan alhamdulillah insyaallah malam yang berbahagia ini kita meneruskan kitab tasawuf Ibnu Khaldun. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baitihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil muallif Al-Imam Al-Alama Al-Faqih Al-Mu'arrikh Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, wali Syekh Al-Imam Ar-Raid Muhammad Zaki Amrahim, wali Syekh Al-Imam Muhammad Bahauddin Naqsabandi, li Syekh wa Syekh Al-Imam Abu Hasan Al-Sazili, wal Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wali jami'il ulama, wa nafa'ana bihim wal muslimina bi ulumihim wa bi ulumin jami'il ulama, amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jauhkanlah kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesuksesan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Begitu pula ya Allah, ya Tuhan, berikan keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Kita teruskan al-kalam fi tahqiq tariqus sufih wa tamyizuh. Jadi kelebihan kita mengkaji tasawuf ini dan hakikat daripada makna tasawuf yang sudah banyak kita jabarkan dari awal, mungkin sudah dari sebelum Ramadan jauh kita sudah terangkan. Jadi Ibnu Khaldun di sini maupun ulama-ulama sufi yang lainnya, bahwasannya bagaimana ruh dan hati kita, jiwa kita bisa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka melalui tasawuf inilah dia caranya kita untuk memahaminya. Karena
Sama kayak kita memahami bagaimana kandungan Al-Quran dan hadis tidak bisa langsung. Kita harus merujuk kepada Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan ulama mazhab. Ya. Tanpa Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan ulama mustahid, kita tidak akan bisa mengupas tuntas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tentang masalah hati. Jadi fikih batin itu, jadi fikih zahir itulah dia fikih syariah yang kita pelajari juga setiap malam seperti ini. Itulah dia fikih di antaranya. Jadi fikih itu meliputi seluruh aspek kehidupan, tapi secara zahir. Jadi fikih zahir itu itulah dia fikih yang kita pelajari tentang kehidupan. Tapi tentang batin ini bagaimana? Nah, ini bisa liar kalau kita tidak merujuk kepada ulama yang mereka sudah mempraktekkan dirinya dalam sehari-hari yang bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, maka akan liar. Karena hati kita ini nggak bisa disentuh dengan panca indera. Hati kita tidak akan bisa melihat dengan cahaya kecuali mata kita. Mata kita secara lahiriah bisa memandang benda dengan cahaya. Tapi kalau hati kita melihat sesuatu tidak bisa dengan cahaya. Apa cahaya hati kita? Al-Quran dan Sunnah. Apakah bisa kita temukan di fikih? Mempelajari tentang teori hati kita bisa melihat sesuatu? Tak bisa. Kecuali dengan orang-orang ulama-ulama kita, Rasulullah, sahabat, tabi'in, kebiasaan mereka berzikir membersihkan hatinya. Bagaimana cara membersihkan hati? Itu juga ada tuntunannya. Sebagaimana Rasulullah mempraktekkan tuntunan akhlak. Apa bisa kita pelajari akhlak tanpa ada tuntunan? Contoh, bagaimana cara makan tangan kanan. Dulu sebelum datang Islam apa kita ngerti? Apa faedah tangan kanan? Kenapa mesti didahulukan? Walaupun di samping di dalam agama kita kalau tangan kiri itu adalah kebiasaan syaitan. Tapi secara filosofis tidak hanya karena itu. Karena tangan kiri ini memang terbiasa kita untuk membersihkan kotoran. Alangkah lucunya kalau makan juga tangan kiri. Begitu juga kita bersalaman, begitu juga kita kalau memberikan ke sesama kita. Alangkah kurang etis kalau tangan kiri. Bagaimana adab kita bertutur, bagaimana kita menghormati orang tua, menghormati tetangga, menghormati hewan, itu semua ada tuntunannya. Nah, sampai muaranya kepada hati. Jadi tentang ahwal dan maqamat itu nggak bisa kita tinggalkan setiap mempelajari tasawuf. Apalagi perkara hati ini dia akan bersentuhan dengan alam di luar alam zahir, yaitu alam jin. Nah, ini sangat berbahaya. Makanya orang-orang Mesir kuno, para dukunnya itu Pak, itu melakukan ritual puasa. Bagaimana bisa mereka untuk menjernihkan hatinya, untuk memperkuat ilmu yang dia cari, itu dengan berpuasa. Jadi sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Nah, ini bisa dilihat dari YouTube-nya. Ramadan yang lalu kita bikin vlog ya. Bagaimana bermacam-macam puasa, puasa Yahudi, puasa Nasrani, puasa Islam, dan puasa orang Mesir kuno. Coba nanti dilihat di situ. Jadi nggak semuanya perbuatan baik itu ternyata menghasilkan kebaikan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Iya. Coba puasa Yahudi, puasa Nasara, puasa orang Mesir kuno, dan puasa Islam itu sama-sama puasa. Meskipun nanti caranya berbeda-beda. Tapi ada yang sama nanti. Kita katakanlah puasa Yahudi, puasa Senin Kemisnya ada. Yahudi pakai puasa Senin Kemis. Tapi kalau orang Nasrani tidak, dia puasanya itu puasa tidak makan sayur dan tak makan daging, tapi boleh minum air putih. Nah, itu dia kan. Sama-sama mereka berpuasa, dan begitu juga orang Mesir kuno. Mereka yang memperdalam ilmu kanuragan, mereka yang memperdalam ilmu perdukunannya, mereka menjalankan ritual puasa dan sama kayak kita. Tidak makan dari, cuman mereka
Mulai tidak makannya dari terbit matahari sudah keluar. Kalau kita kan dari terbit fajar, dia enggak. Ketika waktu duha, mulai dari situ dia mulai tidak makan. Nah, jadi intinya apa? Kita teruskan fungsi tasawuf ini. Walaupun jadi banyak ritual-ritual yang kelihatannya sama, tapi ternyata di luar daripada keridhaan Allah. Banyak orang menggunakan tasawuf, banyak orang mengatasnamakan sufi, tapi mereka beribadah mencampur adukkan dengan mistik. Banyak sekali. Ini yang kita khawatirkan, orang-orang awam akan bisa terkelabui dengan istilah sufi. Makanya sekali lagi selalu kita ulang, Ibnu Khaldun dan begitu juga ulama-ulama yang lain, setiap orang yang mengaku belajar sufi, belajar tasawuf, wajib harus ada marja', ada tempat rujukannya, di antaranya kitab yang mu'tabar. Di antaranya kitab yang mu'tabar. Kemudian harus ada ulama yang bersih yang mengajarkannya. Itu dia ya. Oke, kita teruskan. Wa yatawahhamul kamal fi nafsihi fayu'jabu bi dzatihi wa yazdari ghairuhu litawahum qusuru bi nisbati ilaihi. Wa tudlabu gharizatul aqal aydan muqtada taba'uha wa huwa al-ma'rifah wal 'ilm. Jadi kemarin kita mengkaji tentang insting. Bagaimana insting syahwat, bagaimana insting akal. Jadi akal kita itu sesuai dengan fitrahnya, maka dia akan selalu mengarahkan kita kepada ingin mengetahui, pengetahuan dan ilmu. Fatahrikul fikr ila tahsilihi, maka pemikiran kita akan mengarahkan untuk bagaimana menempuh sebuah pengetahuan atau ilmu. Nah, maka kalau ini digiring oleh pemikiran yang bercampur dengan hawa nafsu, maka pengetahuan kita yang akan kita cari pengetahuan yang tidak membawa kepada diri kita dalam kebaikan. Nah, ini yang berbahaya. Jadi bagaimana bisa mengarahkan akal ketika ingin menempuh pengetahuan dan ilmu itu, jangan sampai hasil yang dicarinya itu tidak sesuai dengan keridhaan Allah. Kan ada kan? Dia mencari ilmu untuk merampok, ya kan? Dia mencari ilmu untuk bisa korupsi. Dia mencari ilmu untuk berkhianat. Dia untuk mencari ilmu yang paling rendah itu, yang nggak kelihatan itu adalah orang mencari ilmu untuk mencari kedudukan dunia semata. Jadi banyak orang yang jurusannya kedokteran, jurusannya engineering, itu akan bisa membawa dia dalam keridhaan Allah kalau niatnya kena Allah. Bagaimana melihatnya? Kalau dia kuliah kedokteran sholat, itu tahulah berarti niat dia mencari ilmu itu karena Allah lah itu. Dia menjadi pilot, sholat dia, itu udah tahulah kita. Berarti dia belajar pilot sampai dia menjadi pilot itu berarti dia mencari keridhaan Allah. Maka seluruh pekerjaannya besar Pak, pahala pilot itu Pak. Dalam Quran itu disebut man qatala nafsan bighairi nafsin faqad qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Allah. Barang siapa yang membunuh satu nyawa sama dengan dia membunuh seluruh umat manusia. Barang siapa yang bisa dia menghidupkan satu nyawa, menolong orang, dia akan menghidupkan seluruh nyawa manusia. Coba itu nyawa nggak itu? Naik pesawat itu kan taruhnya nyawa itu kan. Coba pesawat Boeing 737 atau Boeing apa saja yang naik berangkat haji itu minimal 400 orang itu. 380-an, 400 ya. 400 nyawa yang dibawa satu orang pilot. Subhanallah. Termasuk juga bukan hanya itu, bukan hanya pilot, termasuk juga kita menolong orang yang sakit, kita membantu orang. Kita menolong orang yang sakit sama dengan kita menghidupkan seluruh umat manusia. Begitulah Allah gambarkan dalam Al-Quran ya. Maka al-umuru bimaqasidiha, kata para ulama.
ahli fikih. Jadi kawaid fikih mengatakan segala tujuan itu harus diiringi dengan niat. Itulah dia yang bersumber dari hadis innamal a'malu binniyah. Segala amal perbuatan tergantung niatnya. Jadi ibadah tasawuf ini mengarahkan niat dulu. Benar nggak murni karena Allah? Kan ada tasawuf itu mencari kanuragan dia kan, supaya kebal. Ini saya perhatikan Pak, Anda belajar thariqah Pak. Mau saya sebutlah nama thariqahnya, terkenal Pak. Itu saya tanya langsung itu teman-teman itu, masih muda-muda ketika itu, baru umur 15 tahun, 12 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Rame Pak. Kemana belajar? Oh ke sana, ke ulama, kiai besar, ahli sufi, tasawuf. Masa saya sebut namanya. Ngapain di sana? Oh di sana kalau berantem nggak bisa dipukul katanya. Nggak bisa dipukul katanya. Kalau dirampok, orang yang merampok itu terpental Pak 5 meter. Dipraktekkan memang terpental. Padahal kalau kita belajar tasawuf secara murni, nggak perlu kita belajar kanuragan begitu. Cukup dengan keikhlasan, kesabaran, dengan zikir. Semua orang yang Allah redhoi akan sampai kepada kita dengan kebaikan. Seluruh orang yang benci dengan kita, nggak perlu kita yang menolaknya, Allah yang menolak. Iya. Jadi para sahabat dulu sudah sampai dakwah ke China. Apa mereka mendakwakan Islam dengan kungfu? Ya, makanya jangan sampai kita membuat film wali-wali songo dengan kanuragan, itu salah berat itu. Masa wali Allah terbang-terbang, nggak mempan di bacok, nggak pernah kalah dalam berantem, hebat silatnya. Nah, ini sudah lari daripada tuntunan syariah. Jadi wali songonya benar, tapi ketika diilustrasikan dengan film-film modern menjadi salah. Ya, menjadi salah jadinya. Masa iya ada wali Allah kebal? Ya, sedangkan cucu Rasulullah yang mulia saja meninggal karena dibunuh. Khulafaur Rasyidin mayoritas dibunuh. Nah, itu dia. Jadi kalau hati kita sudah bersih, nggak usahkan manusia, binatang pun tak mau ganggu. Ada ulama besar dari Malaysia, beliau mengamalkan salawat at-tafrijiyah. Kalau kata orang NU, salawat an-nariyah. Dia tukang mengamalkan itu Pak, tapi banyak amalannya. Udah lewat di tengah hutan Pak, harimau itu tak mau ganggu. Padahal dia nggak hebat kungfu, orangnya sakit-sakitan. Mungkin kita tolak saja mati dia. Tapi kenapa seekor harimau tidak bisa mengganggu dia? Tidak mau mengganggunya. Dia murid-muridnya ketakutan semua. Ketika dia pernah mau diracun, pecah gelasnya. Ditanya, ya wahai Tuan Syekh, apa yang diamalkan? Padahal Tuan Syekh kami lihat orangnya lemah, tapi setiap kami menuntun ke tengah hutan, harimau tidak mau mengganggu. Orang yang zalim ketika kita berdakwah diracun, gelasnya pecah, bahkan ada yang tercampak dan sebagainya. Ada perampok yang ingin merampok, luluh hatinya, tak jadi, lembut, malah cium tangan. Diajarkannya lah, itulah dia. Jangan tinggalkan salawat tafrijiyah. Jangan tinggalkan baca bismillah 5, bismillah 6, bismillah 7. Itu dia ya, yang kita ajarkan dulu. Kita teruskan. Itu diantaranya orang-orang yang bersih ya, nggak perlu pakai kanuragan, nggak perlu pakai ilmu batin, tidak perlu pakai jin, itu maksudnya. Ini nggak, dia kebal. Sebenarnya jin itu yang dipukulnya kan, bukan orangnya. Kalau orangnya mati juga. Kalau jin itu sudah pergi dari badan dia, dibacok mati juga. Nah, ini kejadian di Mesir, pengalaman saya. Jadi ada teman-teman yang suka mengamalkan silat kebatinan.
Sampai dia punya murid antar bangsa, orang Turki, orang Mesir, orang Rusia pun ada muridnya. Teman-teman kita lah dari Jawa ini, termasuk juga ada juga dari Sumatera. Udah, suatu hari konflik Pak, berantem sama-sama mahasiswa. Ada kepala saya lihat itu. Dia yang semula guru, padahal guru pakar silat batin seperti Budi Suci itu. Entah kenapa terjadi konflik mahasiswa, berantem Pak. Dipanggil, suruh negosiasi, minta maaf. Singkat cerita, dipanggillah dia Pak. 2 orang nih Pak, teman saya ini. Sampai di dalam, rupanya bukan negosiasi Pak, ditutup tuh asrama. Saya kan tinggal di asrama Nusantara, Pak Habibie yang bikin itu. Jadi kita sebahagian tinggal di asrama Nusantara. Itu ada lantai 1, 2, 4 lantai. Masuk lantai 2 Pak, ditutup pintu Pak, dipukul ini dalam. Babak belur juga, nggak masuk juga. Mungkin jin itu ketakutan juga, mungkin dikeroyok rame-rame kan. Babak belur juga. Itulah dia. Jadi makanya sebenarnya nggak usah seperti itu. Itulah dia, banyak teman-teman kita mencari jalan pintas. Jadi kembali kepada masalah niat ilmu tadi. Jadi bukan ilmu umum saja, ternyata ilmu syariah pun ada orang yang salah niat. Ada teman saya Pak, jurusan syariah, belajar di Mesir, jurusan syariah banyak kan, nggak sholat. La ilaha illallah. Jadi bukan orang engineering, sekolah kedokteran atau sekolah umum saja yang nggak sholat. Itu ada. Makanya niat itu paling penting. Inilah kata Ibnu Khaldun, bagaimana kita mengarahkan insting akal kita tadi untuk mencapai suatu pengetahuan dan ilmu itu sesuai dengan keridhaan Allah. Wa tashtaqu ilal kamalil a'la bi ma'rifatin khaliquha. Jadi bagaimana bisa mencapai kesempurnaan pengetahuan itu yang sesuai dengan Sang Pencipta, sesuai dengan syariat. Itla tara mawjudan akmalu minhu fala tazalu tudla'u ila janibihi bitasawurat wa afkari tata'aqibu 'alayha tulhimu fi dhalika wa tasadda wa ta'idu wa tabdi. Jadi kita harus bisa melihat bagaimana ilmu yang kita peroleh tadi melalui insting akal itu untuk mencapai sebuah kesempurnaan. Bagaimana arah pemikiran kita jangan sampai terjatuh, terbebani sampai kita celaka untuk mencapai sebuah pengetahuan atau kita melakukan sesuatu yang salah. Maka apabila kita terjadi perbuatan-perbuatan yang keliru tadi, wa ta'id, kita harus ulang, wa tabdi, dan kita mulai lagi. Jadi terus kita membersihkan hati kita, tidak pernah berputus asa. Ketika kita sudah terjatuh di dalam lubang yang salah, maka kita jangan berputus asa, terus kita bersihkan. Jadi al-luhmah atulhimu fi dzalika wa tasadda. Al-luhmah ma sada bihi baina sadatau. Bapak bisa renungin bagaimana kita memakai baju. Kalau kita berbuka baju, kita malu. Kalau di depan umum. Bagaimana supaya jangan malu? Maka kita pakai baju. Kalau kita tidak pakai baju, dingin. Supaya jangan dingin, bagaimana? Pakai baju. Kalau kita tidak memakai baju, digigit nyamuk. Bagaimana supaya jangan digigit nyamuk? Kita pakai baju. Maka kata Ibnu Khaldun, begitulah kita di dalam membersihkan hati kita. Ketika kita galau, tidak bisa menemukan ketenangan dalam hati kita, maka kembalikan, kita tutupi, kita bajukan, kita bajui hati kita dengan selalu mengingat kepada Allah, selalu membersihkan hati kita. Jadi kalau dalam syariat itu selalu ulama itu tidak pernah
Tinggal apapun perkara fikih, jangan tinggalkan sholat. Maka kalau dalam tasawuf, makom dan ahwal itu selalu diulang. Bagaimana makom taubatnya, bagaimana makom sabarnya. Kedudukan sabar kita selalu kita nilai. Sebagaimana kita membersihkan baju kita atau kita memakai baju. Kita mencuci baju dari yang kotor sampai bersih tergantung usaha kita. Kalau kita tidak pakai berus, main kucek-kucek saja, ya berarti bajunya ketika kering masih ada noda. Tapi kalau kita mencuci baju kita, setelah kita rendam dengan deterjen, kemudian kita berus, maka setelah kering kita akan menemukan hasilnya, nodanya hilang. Begitu juga hati kita. Ketika kita sudah tersalah, mungkin hari ini kita, kalau kita hitung berapa kali kita menggosip ya, jangan sampai kita nggak merasa salah. Berapa kali kita menjelek-jelekkan orang, berapa kali kita dalam 1/24 jam ini hati kita buruk sangka sama orang lain, atau hati kita nggak pernah senang nengok orang lain jelek. Ada nggak itu? Ada kan yang orang cacat kita nggak senang gitu, pasti kita ejek, ih hidungnya kok pesek kali, itu dia kan, ih kakinya kok pincang ya gitu, dibawanya guyon dan sebagainya, itu dia. Jadi jangan sampai kita menganggap perbuatan itu tidak mencederai hati kita, dan itulah yang bisa menghambat hati kita untuk bisa tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tenang menghadap kehidupan. Karena ada orang itu biasa saja dia, Pak, diambilnya bakwan kedai orang lain satu aja biasa cicipin. Itu ada nggak orang seperti itu? Atau ada pisang orang tergantung di rumahnya, yakin aja dia udah ikhlas ini kita diambil, padahal kan belum izin lagi. Itu ada seperti itu. Yang penting ambil aja dia dulu makannya. Kadang-kadang kita beli apa saja, buah-buahan, belum lagi disuruh kita cicipin ya. Terus terang saya Pak, belum, insya Allah seumur hidup saya belum pernah saya mencicipin, beli kurma, beli apa lagi, anggur, apa saja yang disuruh cicipin saya tidak pernah mau. Insya Allah saya belum pernah, dari kecil sampai detik ini insya Allah. Disuruh saya tidak mau. Dia ingin membuktikan kejujuran dia, nggak usah. Saya tidak pernah mau. Karena saya pertimbangkan, kalau semua orang mencicipin satu, kira-kira berapa kilo itu habis? Iya. Nah itu. Jadi kalau prinsip saya satu, ketika kita belanja, kita nggak usah cicipin, yang penting ini bagus Pak, bagus. Ternyata nggak bagus, udah, prinsip saya sekali itu saya belanja sama dia, besok nggak mau lagi. Begitu saja sudah. Jadi nggak perlu dicicipin. Kadang-kadang kita cicipin tepat yang manisnya ya kan. Contoh, Bapak nggak percaya, beli durian, itu pintar dia. Kalau kita nggak makan situ, walaupun kita suruh buka Pak, dia buka itu dia mahir itu Pak. Mana posisi yang manis? Dia buka, dia kasih kita yang manisnya. Di rumah busuk semua yang sisanya Pak. Tapi kalau kita bilang makan situ, dicarinya yang semuanya bagus. Kalau prinsip saya nggak apa-apa saya ditipu. Besok jangan harap saya mau belanja situ lagi. Begitu. Jadi hebatnya pedagang itu begitu kan diantaranya. Jadi itulah dia pentingnya niat. Jadi wa ta'id wa tabdi, kita ulang lagi perbuatan kita yang baik, kita ulang lagi perilaku kita untuk berbuat kebaikan. Wa tabdi, kita mulai, jangan pernah berputus asa. Inilah yang menentukan kita. Wa harkatuha fi jami' hadhihi al-umur mutawatirah mutaradhifah la taftakuru tarfatu 'ain wa la yalhiquha min al-kasal wal milal. Jadi kita untuk melakukan sesuatu itu tidak perlu kena pandangan kedua mata orang lain. Tidak perlu kita ingin dipuji orang. Tapi juga harus kita hindari seluruh perbuatan kita tadi itu, seluruh sesuatu yang mau kita ulang dan kita mulai, jangan ada kemalasan dan cacat di situ. Kan banyak orang malas lah. Mau sholat sunat malas, mau ngulang kebaikan malas, sudah terbiasa. Jangan banyak menggosip Bu. Cuma lah Ustaz, kalau tak menggosip kumat encok saya katanya.
Ini berarti dia memang tidak ada niat. Itu al-milal namanya. Jadi dia menganggap perbuatan yang buruk itu baik sama dia. Kemudian ada kemalasan. Jangan sampai kita malas untuk melakukan kebaikan. Kenapa orang yang melakukan keburukan gak pernah malas? Makanya Allah selalu bandingkan dalam Al-Quran, ketika engkau merasa rendah diri melakukan kebaikan, ketika engkau malas melakukan kebaikan, coba kamu bandingkan dengan mereka orang-orang fasik. Mereka melakukan keburukan tidak pernah berputus asa. Mereka memakan riba tidak pernah berputus asa. Mereka berbuat maksiat tidak pernah berputus asa. Kenapa engkau sholat sunnah, kenapa engkau ikut di majelis ilmu berputus asa, merasakan letih, merasakan capek, padahal makom engkau lebih tinggi di sisiku, kata Allah. Inilah dia ya. Kemudian yulhaqul jawar wal a'dha. Jadi hati tadi harus berkaitan dengan indera. Jangan sampai hati saya yang penting baik. Kan ada gitu kan. Yang penting hati baik, tapi al-jawarih paca inderanya enggak. Ngapain pakai jilbab Ustaz kalau hatinya busuk katanya. Nunggu. Jadi mendingan saya enggak perlu pakai jilbab, hati saya baik. Jadi kebaikan itu harus diiringi dengan ma yulhaqul jawarih wal a'dha. Anggota badan itu. Kalau sudah kita melanggar etika syariat, bagaimana mau dikatakan hati kita baik? Saya mau tanya, perintah jilbab itu dari Allah atau dari tetangga? Bagaimana kita mengatur ini? Maaf, ini saya sendiri pernah seorang ibu. Kebetulan saya dulu masih kecil, lagi mau masuk kursus les conversation itu, belum masuk conversation Inggris. Teman saya, ibu-ibu gitu, ngobrol sama saya. Mungkin tahu dia, saya baru sholat. Jadi ketika kami mau kursus itu kan, dia ngobrol sama saya. Mungkin nggak tahu, kalau saya nggak ada cerita apa-apa, dia sendiri cerita. Untuk apa katanya kita pakai jilbab kalau hati kita kotor, katanya. Saya pun terkejut, nggak ada kena-mengena kata orang Malaysia. Artinya saya tidak ngajak ngobrol, nggak ada apa-apa, kok dia ngomong sama saya seperti itu. Jadi itulah dia. Banyak yang disalahartikan seolah-olah Allah itu hanya melihat hati saja, zahir tak perlu. Ya. Padahal dua-duanya. Innallaha, memang dalam hadis innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru fi qulubikum. Allah tu tak melihat rupa engkau dan fisik engkau, tapi dia melihat hatimu. Nah, ini jangan disalahartikan. Seolah Allah itu berarti nggak apa-apa kita melakukan secara paca indera keburukan, salah. Kalau karena hanya hati saja berarti sholat nggak perlu kita rukuk sujud, iya, nggak perlu kita tawaf ke Mekah sana. Kalau hanya hati saja, ya cukuplah hati kita yang tawaf, cukuplah hati kita yang haji, cukuplah hati kita yang sholat. Ada nggak gitu? Eleng saja katanya. Ini kejadian, ini datang ke rumah saya, Ustaz, ini ada Ustaz ahli tasawuf, ya. Kenapa? Tapi abang saya ini nggak pernah dia sholat, katanya sudah sempurna dia thariqah sufi gitu. Dia eleng saja, jadi di kamar saja bersemedi gitu. Wah, saya bilang itu bukan sufi, itu saya bilang setan itu, saya bilang. Suruh dia tobat, tak mau, nanti dia akan rasakan sendiri. Betul Pak, nggak mau tobat Pak, gila Pak. Gila, jadi orang gila. Nah, itulah dia. Jadi dalam agama ini harus dua-dua, az-zahir, secara zahir maupun secara batin. Wallahu taala alam. Silakan kalau ada yang bertanya, kalau enggak kita teruskan. Fadhal. Menurut pandangan Islam itu apa maksud dari optimis dan pesimis dalam kaidah Islam? Terus kedua, saat ini bagaimana keyakinan kita ketika saat ini kan kita lagi musim corona, banyak juga saudara-saudara kita yang muslim akhirnya yang tadinya dia biasa ke masjid, dia biasa ikut taklim atau apa, akhirnya keyakinan mereka agak sedikit berkurang gitu, maksudnya ragu-ragu lah mengenai itu. Apakah termasuk dalam penyakit hati kita gitu? Itu aja ya. Jadi bagaimana yang dulunya suka ta'lim, gara-gara corona nggak ta'lim.
Bagaimana pandangan Islam tentang optimis dan pesimis? Jadi kalau dalam Al-Quran itu la taqnatu mir rahmatillah in kuntum mu'minin. Jangan kamu pernah berputus asa jika kamu memang orang yang beriman, kata Allah. Wa qalu rabbuna la taqnatu mir rahmatillah illa dhallun. Berkata Tuhan kami, Allah mengatakan jangan berputus asa. Orang yang berputus asa tak lain adalah mereka orang-orang yang sesat. Level sesat bermacam-macam. Paling tinggi sampai dia murtad, meninggalkan agama Allah. Pertama dikit-dikit dulu, muak nengok taklim. Itu hati-hati itu. Berbahaya. Ada orang Pak rajin sholat Pak, nggak pernah tinggal sholatnya di masjid, tapi nggak mau taklim. Kalaupun taklim dia hanya mencari kesalahan gurunya. Bapak tahu apa yang terjadi? Sia-sia amal ibadahnya. Hidupnya tidak akan pernah penuh dengan keberkahan. Amal ibadahnya centang perenang, dan dia tidak pernah menemukan ketenangan dalam hatinya. Apalagi yang sudah tidak sholat. Jadi kalau sudah kita meremehkan majelis ilmu, apalagi meremehkan para ulama, maka berkah hidup kita, berkah kita dalam hidup ini akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walikulli darajatun mimma amilu, kata Allah dalam Al-Quran. Tinggi rendahnya derajat engkau, kata Allah, tergantung amal usahamu. Kalau kamu tak punya usaha bagaimana mendekatkan diri dengan Allah, dengan ta'lim, dengan mendengar hal-hal yang baik, dengan salat, bagaimana engkau bisa menjadi kekasih Allah? Bagaimana engkau bisa menjadi tenang mengejar duniamu sendiri? Nggak akan tenang. Silahkan aja tanya semua orang-orang yang jauh daripada syariat Allah, yang uangnya banyak, yang nggak sholat, nggak akan tenang hatinya. Percayalah, tidak akan pernah ada ketenangan. Tapi berapa banyak orang yang dia hanya ojek online, tapi sholatnya nggak pernah tinggal, hatinya tenang. Meskipun mungkin dia punya cobaan, tapi cobaannya nggak sama dengan kita. Kita menganggap cobaan dia berat, tapi dia tenang menghadapinya. Ketimbang kita cobaan kita anggap kita keringat, tapi kita merasakan pahitnya luar biasa. Jadi orang Islam harus optimis, tidak boleh berputus asa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laisa lil insan illa ma syaa. Kata Allah, tak ada yang diperoleh oleh manusia kecuali sa'a, usaha dia. Alangkah rugi, dan Allah tak perlu. Silahkan engkau gara-gara corona tak mau kau mengaji, tak usah, nggak apa-apa. Pasti akan ke liang kubur juga. Alhaakumut takatsur. Engkau bermegah-megah memperoleh duniamu pagi, sore, siang, malam, kata Allah. Alhaakumut takatsur. Pagi, sore, siang, malam engkau akan sibuk mengejar duniamu, kata Allah. Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk ke liang kubur. Udah masuk ke liang kubur, baru kita tahu apa yang kita cari tak ada artinya. Jadi ketika kita mengalami depresi, stres sedikit lah. Ketika kita biasa taklim, biasa sholat, ke musola, udah kita harus bandingkan, ya Allah, kenapa aku hari ini lesu? Sedangkan orang-orang berbuat maksiat di tengah jalan, ketika azan mereka di jalan, mereka nggak putus asa. Kenapa saya lesu mau jalan ke musola? Saya yakin engkau lebih tahu apa yang terdetak di hatiku, ya Tuhan. Iqdi hajati, ya Tuhan. Sampaikan hajatku, ya Allah. Suratul ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, anugerahkan aku nikmat sebagaimana Kau berikan nikmat kepada orang-orang terdahulu. Itu penting kita cinta
ilmu dan ulama itu sangat penting, Pak. Meskipun kita tidak memahami ulama yang mengajarkan kita secara mendetail, atau mungkin ulama itu tidak pernah mengajarkan kita, tapi kita doakan. Ini bisa sampai. Bapak nggak percaya, silakan nanti Bapak baca doa, cari ulama-ulama yang Bapak yakinin, Bapak bacakan suratul Fatihah. Ya Allah, sebagaimana Kau muliakan suratul ladzina an'amta alaihim, sebagaimana Kau muliakan dia ya Allah semasa hidupnya, sekarang dia sudah terbujur di makom ini ya Tuhan, berikanlah aku juga kemuliaan itu sebagaimana Kau berikan kemuliaan kepada dia ya Allah. Percayalah, Bapak ketika gitu lagi kalut segala macam, insya Allah itu bisa dirasakan betapa tenangnya hati kita. Ya kalau kita nggak bisa ke kuburan, di mana saja, di masjid kan, bacakan Al-Fatihah untuk orang-orang soleh. Mana tahu tiba-tiba sudah capek ngaji kok stres juga ya kan? Capek-capek sholat kok masih juga ada gangguan-gangguan, ketidaktenangan hati. Tapi kalau kita sudah, hati kita tidak pernah mencintai orang-orang yang alim, percayalah itu sia-sia. Itu akan selalu tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, bahkan ilmunya pun tidak berkah. Itu ya. Silakan ada yang lain. Fadhal. Salam. Dan apa benar pada saat nanti yaumul mahsyar kita akan dapat syafaat dari para ulama yang kita cintai? Dia adalah penolong kita pada saat kita yaumul mahsyar nanti. Itu aja. Oke, silakan ya. Oke. Ini Mas, pertanyaan apa tadi? Kan namanya bahwa orang soleh yang membaca surat Nariyah terus ya, insya Allah diracun apapun tidak insya Allah pecah apa tidak sampai lah gitu. Nah, apakah ini seperti juga seorang itu misalkan berarti keyakinan gitu Ustaz? Itu bedanya kan Pak tadi dengan apa yang tadi bukan dengan trauma gitu Ustaz. Apa tuh? Jadi ini kan kalau dia meyakinkan bahwa dengan salawat itu dia akan tidak mempan racun gitu. Apakah seperti juga setiap orang melakukan rumah atau setiap saat dia pasti pengen gitu. Iya. Terus kemudian ini Ustaz, makanan ini Ustaz. Biasa durian Ustaz. Durian kalau kita bawa pulang ya, itu kan kita pokoknya tahu yang manis gitu. Dia pilih kita coba, nggak ganti-ganti. Tapi harus suka gitu. Kalau masuk agak ya bukan gitu kan. Coba kalau kita pilih kan itu satu berapa biji kita beli bawa. Itu kalau bawa pulang gitu kan. Nah diri itu juga begitu Ustaz. Kita makan tempat, pokoknya kalau nggak manis, atau ganti lagi. Nah itu batal. Kita suka itu perjanjian ya Ustaz. Iya. Nambahin Ustaz. Oke, silakan. Dalam menjaga hati Ustaz di samping zikir, apa perlu kita ruyah juga Ustaz? Agar pikiran kita atau hati kita tidak ada suzon atau apa. Yang pertama yang kedua mungkin ada tips agar sholat bisa sistem Allah dan khusyuk. Itu aja Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama, apakah kita bisa mendapat syafaat? Saya kira ini sudah sering saya ulang-ulang ya. Bahkan sudah pernah saya posting. Liqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma nad'u kullu unasin biimamihim wa man utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Ini Allah langsung cerita dalam Al-Quran. Nanti engkau semua akan bangkitkan kata Allah bersama imam-imam. Apa Allah perlu presiden? Apa Allah nanti nanya kita Pancasila? Apa Allah nanti nanya kita ekspor impor? Apa Allah nanti nanya kita APBN dan seluruh tentang keduniaan? Tentu tidak. Jadi siapa makna imam yang dibilang Allah kita akan dibangkitkan dengan imam-imam? Ulama-ulama kita yang mengajarkan kita. Jadi syafaat ulama ada. Makanya kata Rasulullah di dalam hadisnya itu, fanzuru man tastasfa'u. Nanti kamu kamu harus cari siapa orang yang bisa kamu harus lihat
siapa yang bisa memberikan engkau syafaat. Kalau sampai kita salah mencari orang yang bisa memberikan syafaat, maka salah juga. Makanya Rasulullah itu saya kira sudah sering saya posting ya, hadis Rasulullah bahwasanya kita harus mencari ulama-ulama yang bersih, yang Allah ridhoi, yang bisa memberikan kita syafaat dengan baik. Jadi syafaat itu bermacam-macam. Ada syafaat dari Rasulullah, ada syafaat sebab sedekah kita. Yang paling besar itu nanti adalah syafaat daripada guru kita sendiri. Itu nanti bermuaranya kepada ulama-ulama, terus sampai kepada ulama mujtahid, ulama tabi'in, sampai sahabat dan sampai kepada Rasulullah. Itulah yang disebut dengan sanan itu. Jadi tujuannya apa? Nanti kita akan dipertanggungjawabkan, dari mana engkau tahu ruku dan sujud. Itu dia. Kenapa engkau sujudnya membaca seperti ini? Siapa yang mengajarkan? Itu kan pertanggungjawaban. Tasawuf pun begitu juga. Ketika hati kita diajarkan oleh ulama bagaimana membersihkan hati, bagaimana mengajarkan tasawuf, itu akan diminta pertanggungjawaban. Kalau saya ajarkan tasawuf ini bercampur dengan kemusyrikan, maka saya akan memikul dosa itu. Yauma tuqallabu wujuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'ana Allah ata'ana Rasul wa qalu rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'fayn minal adab wal'anhum la'nan kabira. Nanti di akhirat nanti, ya Tuhan, aku sesat ini karena imam-imamku dulu ya Tuhan. Ternyata dia mengajarkan aku dengan kesesatan. Timpakan kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknat mereka ya Allah. Jadi guru itu 2 kali lipat nanti azabnya di akhirat. Guru itu Pak 2 kali lipat. Padahal dia mempertanggungjawabnya besar. Jadi ulama itu hidupnya di dunia susah, di akhirat juga lebih susah kalau dia salah. Iya. Itu dia ya. Jadi syafaat tadi itu udah ijma ulama ya, Ahlussunnah wal Jamaah semua sepakat syafaat itu udah, terutama syafaat kepada guru itu udah mutlak. Karena akan diminta pertanggungjawaban. Itu dia ya. Kemudian pertanyaan kedua tentang masalah, jadi amal-amalan tadi tidak sama dengan karomah. Itu adalah bisa jadi maknanya adalah laduni, bisa jadi di situ adalah ma'unah yang diberikan Allah, kaifiat doa. Udah. Itu juga bukan, dia tetap bisa continue, tapi bukan berarti mutlak. Ada masanya nanti dia mengamalkan doa itu, tapi dia jatuh dari motornya, dia jatuh dari mobil, dia Pak membacakan, dia mengamalkan sholat nariyah, harimau tak mau ganggu dia, tapi nanti dia jatuh kena mobil. Itu ada. Jadi mukjizat ma'unah atau ilmu laduni itu tidak seperti sihir. Kalau sihir itu dia mutlak. Dia kalau kebal terus. Kalau dia bisa ngobati terus. Nah, jadi cuman zikir-zikir dan doa tadi itu meskipun dia bukan karamah, tapi memang Allah berikan pertolongan dari situ bisa. Kita bisa terhindar. Boleh jadi begini. Suatu hari kita betul-betul nampak harimau, dia tidak ganggu. Hari yang kedua Allah arahkan kita dengan selawat itu tidak lewat dari situ, dari tempat lain. Suatu hari kita ketika dijegat oleh pemala, mereka tidak jadi memalak kita. Suatu hari selawat itu mendorong kita tidak lewat hari itu dan atau jam itu. Jadi ada caranya. Dengan selawat itu ada kalanya bisa menyembuhkan penyakit kita, tapi ada kalanya sembuh penyakit kita suatu hari dengan selawat itu dia tidak sembuh, tapi ada orang lain memberikan rezeki untuk kita berobat ke puskesmas. Jadi Allah alihkan dengan cara-cara yang lain. Tapi dengan selawat itu, dengan zikir karena Allah semata-mata, hati kita akan terus tenang dan sabar. Udah, meskipun kita mendapat musibah dari situ, Allah tinggikan derajat kita. Wa ma asabakum min musibatin fil ardi wa ma asabakum min musibatin. Tidak ada musibah yang menimpa engkau illa anna quraha, semua itu sudah Allah catat. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tak ada sedikit pun musibah yang menimpa dirimu, kata Allah. Ketika engkau sabar, maka Allah
akan mengampunkan dosa-dosamu. Ketika engkau tidak punya dosa atau sedikit dosanya, Allah tambah pahala untuk dirimu. Jadi ada ulama Pak, qori Pak, sudah ulama hafal Quran, jatuh ketika dakwah dari mobil jatuh Pak. Kalau orang awam mengatakan ya itu bencana, bagi dia tidak. Udah nggak usah jauh-jauh. Ayah Gus Dur itu ulama kan, menteri agama. Meninggalnya kenapa? Tabrakan di Bandung kan, meninggal dunia. Banyak ulama-ulama besar yang kecelakaan. Tapi bagi kita seolah-olah itu adalah kecelakaan, bagi diri dia tidak. Di sisi Allah dia mulia. Itu dia ya. Kemudian bagaimana tips kita bisa khusyuk sholat. Saya kira ini juga selalu kita ulang-ulang. Jadi kita pakai zikir hati dan lisan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi latifatul qalbi dengan latifatul ruh, lebih tinggi latifatul ruh. Maka para malaikat ketika Rasulullah bermunajat kepada Allah, dia munajatnya itu melalui dada dari kanannya itu dia rasakan bagaimana dia bermunajat dijabah oleh Allah, dan dia bermunajat dengan para malaikat. Jadi malaikat dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan wahyu dia rasakan daripada latifatul ruh. Cuma nanti ini panjang. Saya simpulkan saja. Kalau dari hati saja dulu. Nanti latifah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Jangan sampai kita mendengar lisan kita. Kita dengar yang membaca itu di sini, bisa nggak? Walaupun kita dengar nanti, kadang-kadang itu pasti akan nabrak dia. Kita akan nabrak pendengaran lisan kita ada. Tapi nanti kita harus terus alihkan ke jantung kita. Allahu akbar. Jadi yang takbir itu di hati. Lisan kita keluar. Orang lain dengar suara kita, tapi kita nggak dengar suara kita. Bisa nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Udah. Itu semua dengar kan? Tapi saya nggak dengar karena saya membaca dalam jantung saya. Orang lain dengar yang saya baca, tapi saya nggak dengar. Jadi kita yang membaca itu jantung. Insya Allah bisa khusyuk. Terus dilatih. Itu dia. Kadang-kadang dia lari juga itu. Walaupun sudah kadang lari itu dia. Karena setan itu kata Rasulullah, ketika kita mengucapkan takbir, setan segala penjuru akan menyerang kita. Dia cari masalah kita yang sangat rentan, yang cocok. Kadang-kadang dia hantam ini nggak mempan, yang lain lagi nggak mempan. Ini dihantam bakwan mempan nih katanya kan. Nah, udah tambah lagi umpamanya, ini kok lama kali Ustaz nih, udah azan orang belum azan. Itu masuk juga tuh nanti. Ya kan? Kalau dia nggak sabar dia di situ dia. Oke, ada lagi? Itu yang tadi masalah zikir hati itu. Nah, zikir hati. Nah, maksud saya apakah perlu juga kita ruqyah? Nggak perlu di ruqyah. Ruqyah itu orang awam. Orang yang sudah kontinu sholat 5 waktu, yang selalu kontinu dia istiqamah dengan baca Quran. Ruqyah itu hanya untuk orang yang nggak sholat. Ruqyah itu hanya untuk orang yang nggak pernah dia sedekah. Ruqyah itu nggak pernah rata-rata orang yang fasik. Kalau orang yang sholat nggak perlu ruqyah. Ruqyah itu apa ya? Ada nanti ulama membacakan Quran lari dia Pak. Ulamanya lari, dia pun datang. Itulah dia. Tapi kalau orang yang kontinu dengan sholat dan membaca Qurannya, insya Allah itu panas dia. Meskipun nanti kadang-kadang dia datang. Seperti kita piara kucing dari kecil Pak. Kita siram air dia pergi Pak. Tapi nanti datang saja, nampak datang. Terus datang dia. Tapi kalau kita terus berzikir, insya Allah dia tidak akan bisa mencelakakan kita. Meskipun dia datang. Itu dia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'in 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.